Satu sopir harus bayar ke dia 50.000 satu truk. Tiap bulan dia duduk begini bisa kegaji 40 sampai 50 juta cuman jualan karcis. Bapak dan Ibu yang saya hormati, para peserta apel Satgas Anti Premanisme yang hari ini berlangsung secara serentak di seluruh Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Pak Kapolda yang mewakili Pangdam 3 Siliwangi, yang mewakili Kajati Jabar, dan seluruh peserta apel yang berbahagia. Kita memahami bahwa Indonesia mengalami perubahan dari era pertanian menuju era industri, dan itu sudah berlangsung sejak lama. Perubahan itu sesungguhnya harus melahirkan perubahan perilaku hidup manusia antara manusia pertanian dan manusia industri. Manusia pertanian di Karawang misalnya, atau di Bekasi, atau di Subang, atau di Indramayu, itu manusia paling rileks. Kenapa? Dia itu menanam padi musimnya 2-3 kali setahun. Dalam satu musim tanam berumur 40 hari, 120 hari secara umum, tapi rata-rata sekarang sudah 90 hari sampai 100 hari. Itu mereka bekerja secara optimal itu hanya 30 hari. Dari mulai menebar benih, kemudian menanam, membajak, kemudian menyiapkan areal pertanian untuk ditandur, kemudian untuk diramet, istilah orang Sunda. Setelah itu dipupuk, dan hari ke-30 itu sudah hari santai. Setelah 1 bulan padi itu sudah hari santai. Mereka bisa duduk dengan tenang, dengan nyaman, bari ngagere celi, make daun, make bulu hayam, sambil main gapleh mungkin di rumah. Tenang sekali hidupnya. Dan di balik itu mereka mendapatkan aspek-aspek ekonomi tambahan. Ngambil belut, ngambil tutut, kemudian panen petei, kemudian juga nebang bambu, terus mutarnya memang hidupnya tenang. Tetapi aspek industri tidak ada yang seperti itu. Orang harus secara rutin bangun pagi, pulang sore, bangun pagi, pulang sore, tambah lembur. Siang dan malam sudah tidak ada dalam siklus, karena ada yang jam shiftnya masuk jam 10 malam, ada yang jam shiftnya masuk jam 3 dini hari. Sebuah siklus yang dimana manusia menjadi bagian dari produksi, manusia bagian dari industri. Setiap hari orang mengalami ketegangan karena dia harus berproduksi, mengejar target, harus jelas quality controlnya. Setelah itu quality control harus jelas pasarnya. Setelah pasar harus dipastikan barang keluar dari perusahaan dalam keadaan baik. Kemudian masuk kontainer, masuk ke pelabuhan, di perjalanan harus melewati badai, harus sampai tepat waktu pada tujuannya, dan harus dipastikan barangnya diterima. Satu kancing saja beda, itu bisa satu kontainer balik lagi. Itulah kejamnya dunia industri. Karena kejamnya dunia industri harus melahirkan masyarakat yang berpikir produksi. Tidak boleh ada yang nganggur. Karena tidak boleh ada yang nganggur, maka orang harus terlibat dengan proses produksi. Ukurannya adalah profesionalisme dan kepastian. Nah, dalam siklus seperti ini, banyak di antara kita, di lingkungan kita, itu belum masuk dalam siklus itu. Gaya hidupnya masih pola pertanian, kemudian pola agraris, lingkungannya sudah industri. Akhirnya apa yang terjadi adalah tersisih dalam proses produksi, tidak bisa masuk menjadi kelas menengah industri karena pendidikannya tidak terpenuhi, tidak masuk dalam kelas menengah industri karena tidak punya ikatan emosi dengan kalangan manajer di industri itu. Akhirnya mereka tersisih di lingkungannya. Karena tersisih di lingkungannya, gaya hidup sudah berubah. Mereka harus punya mobil, mereka harus punya motor, mereka harus makan dengan baik. Nah, maka kita seringkali di antara kita mengkonsolidir diri untuk menjadi kelas baru. Karena kelas baru, maka yang digunakan adalah logika kekuatan, bukan kekuatan logika. Jadi kalau industri adalah yang digunakan adalah kekuatan logika. Nah,
Kalau yang kalah dalam industri, maka yang digunakan logika kekuatan. Yang satu-satunya cara untuk bagaimana membangun bergain dengan industri adalah dengan membangun logika kekuatan. Nah, orang industri itu saya paham, dia pengen tenang, pengen nyaman, tidak mau terganggu. Maka dia sangat kompromi terhadap hal yang seperti ini. Daripada riweuh, ya sudah diakomodir. Karena daripada riweuh diakomodir, makin lama makin membesar, dan akhirnya menjadi kekuatan yang besar. Ketika kekuatan yang besar, maka dunia industri mendapat tawaran baru. Di tempat saya, tanahnya lebih murah, pajaknya lebih rendah, di tempat saya lebih nyaman, jaminannya lebih nyaman. Maka orang industri mulai berpikir lagi kalkulasi ekonomi. Daripada di tempat ini riweuh, sudah pajaknya tinggi, di luar pajak ada pajak-pajak lagi yang itu diatur dalam berbagai aturan yang sebenarnya bertentangan dengan undang-undang, maka orang industri pergi dan lari. Kalau orang industri sudah pergi lari ke tempat lain, maka di daerah tersebut tanahnya sudah tidak subur, jumlah orang sudah sangat banyak, kontrakan tidak ada yang laku, pedagang sudah tidak laku, maka terjadi kebangkrutan lingkungan. Saya tuh ngalamin dari orang-orang kaya di kalangan industri, saya sampai bungkusin beras 5 kiloan tiap hari saya kirimin. Untuk apa? Untuk mereka tidak jangan sampai tidak makan, mereka harus makan. Ini yang terjadi. Ini problem. Nah, kenapa saya menyoroti ini? Ini harus diselesaikan karena dalam jangka panjang ini bisa membangkrutkan premanisme itu. Jangankan bersaing antara Indonesia dengan Vietnam, Indonesia dengan negara-negara lain, dengan Tiongkok misalnya. Kita ini bersaing antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah saja. Sudah menjadi ancaman. Kenapa? Masuk Jawa Tengah, Kendal. Tanahnya dibuka oleh Pak Jokowi waktu itu adalah tanah milik negara, perusahaan. Dibuka menjadi kawasan industri. Jelas dong sewa tanahnya pasti rendah.